wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andres Setiawan dengan NIM 2416030187 akan menjelaskan materi kami dalam kelompok 9, yaitu materinya tentang rahan gadai dalam Islam. Pengertian rahan. Rahan itu berasal dari bahasa Arab yang berarti artinya secara bahasa etimologinya kata rahan menahan dalam konteks al-habsu yang artinya tetap ataupun kekal. Al-subut muamalah. Dalam al-subut muamalah, rahan berarti menahan suatu barang sebagai jaminan terhadap utang ataupun kewajiban. Maka secara bahasa rahan itu bermakna menahan. Kemudian rukun dan syarat rahan. Rukun dan syarat rahan, ada beberapa hal yang perlu rahin dan murtahin perhatikan. Di saat akan melakukan transaksi menggunakan akad rahan, rukun pelaksanaan rahan antara lain seperti marhun ataupun wajib menyertakan harta kekayaan berupa barang, yang berarti itu apapun yang akan dijadikan jaminan. Kemudian ada marhun bihi, yang sejumlah utang ataupun pinjaman yang diajukan rahin kepada murtahin. Kemudian ada sikat, yang antara peminjam dan pemberi pinjaman itu melakukan akad atau ijab qabul. Kemudian akid karena adanya rahin dan murtahin. Kemudian kita lanjut ke dasar-dasar hukum dan dalil-dalil tentang rahin. Adapun dasar tentang hukum dan dalil-dalil menurut ulama hukum rahan, ada yang mengatakan boleh ataupun mubah berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Di sini dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa dia sendiri pernah melakukan akad rahan sehingga gadai diperbolehkan dalam Islam. Kemudian ada ijma ulama, para ulama dari keempat mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yaitu mereka sepakat bahwa hukum rahan ini adalah boleh. Nah, kemudian kita masuk ke rukun rahan. Rukun rahan ada tahap pelaksanaannya, seperti marhum wajib menyertakan harta kekayaan berupa barang apapun yang menjadi jaminan. Kemudian ada marhum bihi, yang dimana sejumlah utang ataupun pinjaman yang diajukan rahin kepada murtahin. Kemudian ada sigat, yang antara peminjam dan pemberi pinjaman melakukan akad ataupun ijab dan qabul. Nah, kemudian ada akid, yang dimana adanya rahin dan murtahin. Nah, kemudian kita masuk syarat penggadaian. Adapun syarat-syarat penggadaian di dalam materi rahan ini atau penggadaian, yang dimana ada pemberi rahan dan penerima murtahin, berbalik dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak ini tentu harus belah pihak ini yang berakal tentu memiliki akal dan tidak berakal tidak disyariatkan balik. Adapun kemudian syarat marhum bih ataupun utang wajib dikembalikan oleh penerima murtahin kepada si pemberi rahin. Adapun kemudian syarat marhun, yaitu barang yang dijadikan sebagai jaminan. Kemudian ada kesimpulan yang dapat kita paparkan di dalam materi rahan ini,
yang dimana rahin ini merupakan salah satu bentuk mamalah di dalam Islam yang memberikan solusi keuangan secara adil dan sesuai syariah. Melalui rahan ini, seseorang dapat memperoleh pinjaman dengan menjaminkan barang berharga tanpa adanya unsur riba ataupun bisa dibilang penipuan. Adapun akad rahan dibolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun mu'ambudat fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la ta'tumu sahadat wa man ya'tumha fa innahu asimun falbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan diperkuat dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana menunjukkan praktik gadai secara halal. Kemudian hikmah dari pelaksanaan rahan antara lain menumbuhkan rasa aman, kejujuran, dan tanggung jawab antara pihak yang berutang dengan pihak yang memberi pinjaman. Kemudian itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.